Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Lomra dengan NIM 19210200 dari Fakultas Pendidikan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Permana SSMPD selaku dosen pembimbing 1 dan kepada Bapak DRSR Tamtam Kamaludin MPD selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menulis Teks Negosiasi Menggunakan Model Problem Based Learning Berbasis Book Creator pada siswa kelas 10 SMK Bina Siswa 2 Cililin. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu siswa masih mengalami kesulitan dalam hal menulis. 2. Kemampuan dalam menulis teks negosiasi siswa masih tergolong rendah. 3. Guru masih menggunakan metode konvensional dan hanya mengacu pada buku guru dan buku siswa saja. 4. Kurangnya penggunaan bahan ajar berbasis ICT atau berbasis teknologi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. 2. Untuk mengetahui kelayakan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator menurut ahli dan praktisi. 3. Untuk mengetahui respons peserta didik terhadap bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. 4. Untuk mengetahui hasil kemampuan menulis peserta didik terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya ada metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development atau metode pengembangan. Menurut Sugiono tahun 2015 halaman 30 mengemukakan bahwa metode penelitian dan pengembangan ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk meneliti, merancang, memproduksi, serta menguji validitas produk. Tidak hanya itu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan dari bahan ajar konvensional menjadi bahan ajar dan interaktif, serta lebih menarik bagi siswa. Produk yang dihasilkan ini yaitu bahan ajar berupa e-modul dengan menggunakan model problem based learning berbasis book creator. Penelitian ini merujuk pada teori Brog and Gould. Adapun beberapa tahapan penelitian pengembangan yang dikembangkan dari Brog and Gould adalah 1. Penelitian dan pengumpulan informasi. 2. Ada tahapan perencanaan. Pada tahap ini berisi mengenai sebuah rencana untuk melakukan penelitian yang 3. Pengembangan produk awal. 4. Uji coba lapangan terbatas. 5. Revisi hasil uji coba terbatas. 6. Uji coba lapangan luas. 7. Revisi operasional. 8. Uji lapangan operasional. Kemudian ada prosedur penelitian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tahap persiapan, 2 tahap pelaksanaan, 3 tahap evaluasi. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah SMK Bina Siswa 2 Cililin dengan subjek penelitian ada pada tahap uji coba terbatas sebanyak 15 orang siswa kelas 10 TKJ 3 SMK Bina Siswa 2 Cililin dan tahap uji coba luas sebanyak 30 siswa kelas 10 TBSM SMK Bina Siswa 2 Cililin. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu ada 1 tes dan non-tes. Tes ini berisi tentang nilai pengetahuan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pertama ada tes, kedua ada non-tes.
tes berisi soal pengetahuan serta keterampilan untuk memperoleh data terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks negosiasi. Untuk nilai pengetahuan, siswa diberi soal pilihan ganda sebanyak 20 soal, dan untuk nilai keterampilan, siswa diberikan satu esai untuk menulis sebuah teks negosiasi berdasarkan karangan sendiri. Yang kedua ada non-tes. Non-tes ini berisi adanya perangkat pembelajaran seperti RPP. Selanjutnya ada lembar observasi. Yang ketiga ada lembar validasi. Yang keempat ada lembar angket. Lembar angket diberikan kepada siswa dalam memperoleh data secara objektif. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama ada teknik pengolahan data kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama ada proses pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. Nah, dalam tahapan ini peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Brog-and-Gould bahwa terdapat 10 tahapan dalam proses pengembangan suatu produk. Akan tetapi peneliti menguraikannya kembali menjadi 8 tahapan untuk mengembangkan suatu produk dan tetap berpacu pada teori Brog-and-Gould. Berikut adalah hasil observasi guru dan siswa. Untuk uji coba terbatas, hasil observasi guru pada uji coba terbatas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 90%. Untuk hasil observasi siswa pada uji coba terbatas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 90% sehingga dapat disimpulkan sangat baik. Selanjutnya, pada uji coba luas, hasil observasi guru pada uji coba luas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 95%. Hasil pada uji coba luas, hasil observasi guru pada uji coba luas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 95%. Hasil observasi siswa pada uji coba luas diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 95% sehingga dapat disimpulkan sangat baik. Selanjutnya ada kelayakan pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator menurut ahli dan praktisi. Ada 5 aspek penilaian yang dilakukan oleh ahli dan praktisi. Yang pertama terkait materi, kedua keterbacaan, ketiga kebahasaan, keempat desain bahan ajar, dan kelima kualitas bahan ajar. Selanjutnya untuk validator 1 yaitu dari dosen pembimbing 1, validator 2 dari dosen pembimbing 2, dan validator 3 dari praktisi atau guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk aspek materi mendapatkan skor 15 dari masing-masing validator. Yang kedua dalam aspek keterbacaan mendapatkan skor 11 dari kedua dosen ahli yaitu dari dosen pembimbing, dan mendapatkan skor 12 dari praktisi atau dari guru mata pelajaran. Dalam aspek kebahasaan mendapatkan skor 11 dari dua dosen pembimbing yaitu validator 1 dan validator 2, dan skor 12 dari praktisi yaitu dari guru mata pelajaran. Yang keempat ada desain bahan ajar mendapatkan skor 18 dari dua dosen pembimbing atau dari validator 1 dan 2, dan skor 19 dari praktisi atau dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir ada aspek kualitas bahan ajar mendapatkan skor 16, masing-masing skor 16 dari validator 1, 2, dan 3. Untuk jumlah mendapatkan nilai jumlah keseluruhan yaitu 71 untuk validator 1 dan validator 2, dan jumlahnya 70 dan jumlah skor 74 dari praktisi atau dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian nilai tersebut dipresentasikan menjadi 93% dari validator 1 dan 2 dan 97% dari praktisi atau dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga nilai presentase tersebut kemudian dirata-ratakan menjadi 94%.
dengan kriteria sangat valid. Poin selanjutnya yaitu terkait respon siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. Nah, untuk respon siswa ini didapat dari selembaran angket yang diberikan kepada setiap siswa, dan angket tersebut itu berisi sebuah pernyataan yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Untuk hasil uji coba terbatas, hasil respon siswa terhadap bahan ajar berupa e-modul berbasis book creator pada uji coba terbatas memperoleh nilai rata-rata 81% dan dinyatakan baik. Selanjutnya, uji coba luas, hasil respon siswa terhadap bahan ajar berupa e-modul berbasis book creator pada uji coba luas memperoleh nilai rata-rata 82% dan dinyatakan baik. Selanjutnya ada kemampuan menulis siswa terhadap pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. Yang pertama ada pada uji coba terbatas mendapatkan nilai rata-rata tes pengetahuan sebesar 78%, nilai rata-rata tes keterampilan sebesar 83%. Kemudian untuk memperoleh nilai akhir yaitu diakumulasikan dari tes pengetahuan dan tes keterampilan yang mendapatkan nilai persentase sebesar 81% dan dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian ada uji coba luas. Untuk nilai rata-rata tes pengetahuan pada uji coba luas itu sebesar 80% dan untuk nilai rata-rata tes keterampilan 84%. Kemudian nilai akhirnya yaitu 83% dan dapat dikategorikan sangat baik. Kemudian ada simpulan. 1. Proses pengembangan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator dibuat dengan berlandaskan pada teori Brock and Gall. Kemudian, teori tersebut disesuaikan kembali dengan kebutuhan peneliti, yaitu ada tahap penelitian dan pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, revisi produk dan validasi, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba terbatas, dan uji coba luas. Produk bahan ajar menulis teks negosiasi dibuat dengan bantuan aplikasi lewat website book creator serta ditambahkan komponen-komponen penting yang terdapat pada bahan ajar. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator ditunjukkan kepada ahli dan praktisi. Hasil dari produk tersebut dapat diperoleh jumlah persentase oleh validator 1 sebesar 93% dan validator 2 sebesar 93% serta 97% oleh praktisi. Maka dari itu, produk yang telah dikembangkan sangat valid dan layak untuk digunakan. Selanjutnya ada respon siswa terkait bahan ajar menulis teks negosiasi menggunakan model problem based learning berbasis book creator. Dapat diperoleh jumlah persentase pada uji coba terbatas sebesar 81% dan jumlah persentase pada uji coba luas sebesar 82%. Oleh karena itu, respon siswa terhadap bahan ajar yang telah dihasilkan tersebut mendapatkan respon baik. Terakhir, ada hasil menulis teks negosiasi pada uji coba terbatas dilaksanakan pada kelas 10 TKJ 3 dengan jumlah 15 peserta didik memperoleh rata-rata nilai pengetahuan sebesar 78%, rata-rata nilai keterampilan sebesar 83%. Untuk mengetahui nilai akhir antara pengetahuan dan keterampilan, nilai tersebut diakumulasikan sehingga memperoleh nilai rata-rata 81% dengan kategori baik. Adapun nilai tertinggi dari uji coba terbatas yaitu 91, untuk nilai sedang 82, dan untuk nilai terendah yaitu 75.
Sedangkan pada uji coba luas dilaksanakan pada kelas 10 TBSM dengan jumlah 30 peserta didik, memperoleh rata-rata nilai pengetahuan sebesar 80%, rata-rata nilai keterampilan sebesar 84%. Untuk mengetahui nilai akhir antara pengetahuan dan keterampilan, nilai tersebut diakumulasikan sehingga memperoleh nilai rata-rata 83% dengan kategori baik. Adapun nilai tertinggi yang terdapat pada uji coba luas yaitu 91, untuk nilai sedang 82, dan untuk nilai terendah yaitu 74.